semua. Oke, teman-teman, kita hari ini akan belajar bareng mengenal barisan dan deret. Mohon maaf ya teman-teman karena pada hari ini kita hanya bisa belajar lewat media online, tapi harapannya teman-teman bisa paham dan bisa mengerti dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenal barisan dan deret. Tentunya teman-teman sudah sangat familiar ya yang namanya barisan dan deret, tapi kita akan belajar bareng mengenal barisan dan deret. Lalu pada kesempatan ini barisan dan deret yang mana yang kita mau pelajari bersama? Oke, kita pelajari bersama ya. Nah, sebelum kita mempelajari materi barisan dan deret, nah teman-teman coba nih absen dulu ya bagi yang sudah hadir atau bagi yang sudah bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Karena nanti kalau tidak absen tentunya saya tidak tahu tuh siapa yang hadir, siapa yang paham, siapa yang sudah mengerti, siapa yang tidak gitu ya. Silakan di-scan barcode-nya yang sudah ada di samping. Jadi nanti bisa diisi daftar hasilnya, bisa diisi absensinya gitu ya teman-teman. Oke. Teman-teman, tentunya teman-teman sudah sangat familiar banget yang namanya barisan dan deret. Namun sebelum itu, sebelum kita belajar mengenal baris dan deret, tentunya pada pembelajaran hari ini kita mau ngapain sih? Gitu. Tujuan dari pembelajaran hari ini apa? Nah, tujuannya adalah yang pertama, dari teman-teman atau siswa itu mampu memahami konsep dasar matematika yang dipelajari. Jadi konsep-konsep dasar apa sih yang mau kita pelajari dan harapannya teman-teman itu mampu memahami. Itu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam materi. Nah, dalam materi itu komponen apa saja yang penting, komponen apa saja yang diperlukan. Tentunya harapannya adalah dari teman-teman atau dari siswa itu bisa memahami dari materi tersebut. Terus yang ketiga adalah siswa itu mampu menganalisis ya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang keempat adalah siswa mampu menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Untuk tujuan pembelajaran saya rasa teman-teman bisa sangat memahami dan bisa sangat mengerti terkait tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, untuk selanjutnya terus kita mau belajar apa sih Kak, dan kita mau ngapain sih Kak pada kesempatan ini. Terus materi apa saja yang mau kita pelajari Kak gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita mempelajari yang namanya pengertian barisan terlebih dahulu. Nah, teman-teman tentunya sudah sangat familiar sekali dengan apa yang namanya barisan. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan mengenal apa sih pengertian dari barisan. Nah, di mana barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diatur menurut suatu pola atau aturan tertentu secara khas. Nah, jadi barisan bilangan itu adalah di mana tiap bilangan dalam barisan disebut suku. Nah, suku pertama dilambangkan dengan A, suku ke N dilambangkan dengan UN. Saya rasa teman-teman juga sudah sangat familiar banget terkait hal-hal seperti ini ya teman-teman. Oke, coba kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya yakni kita akan membahas yang namanya barisan geometri. Nah, barisan geometri itu apa sih? Nah, geometri adalah barisan dengan rasio tetap. Rumusan suku ke N barisan geometri. Jadi di mana untuk mencari barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A, di mana R pangkat N min 1. Nah, untuk keterangannya teman-teman juga bisa baca sendiri ya, di mana A adalah suku pertama. Jadi suku pertama itu contoh, ada suku 3, 5, 7. Nah, suku pertama itu suku yang mana? Nah, suku yang pertama itu adalah 3. Suku yang atau angka yang itu barisan yang pertama, itu angka yang pertama kali muncul, seperti itu. Terus R, rasio atau perbandingan. Perbandingan itu ada yang menyebutnya juga sebagai loncatan. Nah, perbandingannya berapa, rasionya berapa, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah N. N itu adalah nomor yang dicari. Contoh, ada bilangan tuh 2, 3, 5. Nah, terus suku ke 17-nya berapa? Nah, itu yang dinamakan N. 17-nya itu yang dinamakan N. Kalau UN adalah suku ke N. Ya, rasio yang barisan geometri yang dicari. Itu ya, teman-teman. Oke.
Dan saya rasa teman-teman juga sudah sangat paham banget terkait barisan geometri ini. Terus untuk selanjutnya ada pengertian deret. Nah, tadi kan sudah menjelaskan terkait barisan. Terus yang kedua adalah deret. Nah, kalau deret itu adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan bilangan. Nah, kalau barisan tadi kan bilangannya tersusun. Contoh itu ya, dalam barisan aritmatika. Jadi ada 2,4, 6,8 dan seterusnya. Kalau deret itu dijumlahkan. Jadi barisan yang ada, bilangan yang ada itu dijumlahkan. Itu. Terus ada barisan geometri dan barisan dan deret geometri. Nah, bedanya barisan dan deret adalah di mana barisan itu kita mencari barisan selanjutnya itu berapa sih angkanya. Tapi kalau deret itu adalah penjumlahan dari semua barisan yang ada. Itu ya teman-teman. Jadi barisan dan deret itu berbeda dan kali ini kita hanya akan membahas barisan dan deret geometri. Yang kedua, yang selanjutnya adalah deret geometri. Nah, kalau deret geometri itu apa, Kak? Deret geometri adalah jumlah suku dari suku-suku barisan geometri. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, di mana deret adalah dijumlahkan semua barisan-barisan angka atau bilangan yang ada. Rumusnya seperti ini, di mana Sn A dikali R pangkat N-1 dibagi R negatif 1. Untuk R ada tidak sama dengan 1. Itu nggih. Dan untuk keterangannya di mana A adalah suku pertama, R rasio, N adalah banyak suku dan Sn adalah jumlah N suku pertama. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk mencari deret geometri teman-teman nggak usah bingung nanti rumusnya gimana, aku nggak bisa ini nggak bisa itu karena rumusnya yang banyak. Tidak ya. Jadi sudah ada trik and tipsnya untuk mengerjakan deret geometri, untuk mencari hasil dari deret geometri sesuai dengan suku yang dimau. Terus yang selanjutnya adalah deret geometri tak hingga adalah jumlah semua suku barisan geometri yang banyak sukunya, tidak terbatas ya. Jika R-nya itu kurang dari 1, maka ada deret konvergen atau jumlah mendekati nilai tertentu. Terus jika lebih dari 1, bagaimana? Ada deret indivergen seperti itu. Tentunya punya penanganan-penanganan yang tersendiri terkait R-nya lebih dari 1, kurang dari 1. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar yang namanya deret dan baris di geometri ya teman-teman. Nah, ini juga sekarang sambil teman-teman juga memahami, teman-teman bisa mencoba latihan soal. Nah, di sini ada beberapa latihan soal ya teman-teman. Dan teman-teman tentunya kemarin juga masih ingat kan terkait pembelajaran kita yang awal terkait barisan aritmatika, deret aritmatika. Nah, ini nanti kita spill sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Coba nih teman-teman coba mulai mengerjakan untuk soal latihan yang pertama. Coba teman-teman apakah sudah masih ingat dengan materi yang kemarin? Oke. Monggo coba dikerjakan dulu. Nah, gimana teman-teman hasil pengerjaannya? Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan, coba kita review sedikit ya. Dimana tadi untuk pertanyaannya yang diketahui adalah U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 10 dan U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 3 itu ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama, untuk pertanyaannya adalah mencari bedanya berapa sih? Nah, di situ sudah saya jelaskan di mana U7 dikurangi U3 dibagi A ditambah 6B terus negatif A plus 2B sama dengan 22 dikurangi 10. Terus hasilnya adalah 4B sama dengan 12, maka B sama dengan 3. Untuk mencari A-nya juga mencari A atau suku pertamanya di mana U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 10, di mana A2 dikali 3 sama dengan 10, di mana A 10 dikurangi 6 sama dengan A sama dengan 4. Nah, maka untuk mencari U20 di mana U20 sama dengan A ditambah 20 negatif 1B sama dengan 4 ditambah 19 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 5, 7 sama dengan 61. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Coba teman-teman amati dan coba mengerjakan.
Oke? Nah, setelah teman-teman mengerjakan, nah ini ada pembahasan soal terkait nomor 2. Mungkin bisa teman-teman cermati ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa masukkan ke kolom komentar. Oke, sudah cukup teman-teman. Coba kita bahas bareng untuk soal nomor 3. Sudah dibaca ya teman-teman, di mana untuk soalnya sendiri adalah jumlah 10 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 145. Jika suku pertamanya atau A-nya adalah 1, tentukan bedanya. Terus yang kedua adalah suku ke-10 U10. Ya, coba teman-teman kerjakan ya. Nah, sampai teman-teman kerjakan, ini kakak juga ada pembahasan dari soal nomor 3. Oke, kita lanjut ya. Ini ada soal nomor 4, masih terkait aritmatika. Terus ada soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 itu ada soal di mana seorang siswa menabung di celengan. Terus hari pertamanya adalah 2.000, hari keduanya 3.500, hari ketiganya adalah 5.000. Nah, dan seterusnya terus bertambah. Nah, berapa jumlah tabungannya pada hari ke-7 dan total tabungannya pada hari selama 7 hari. Nah, itu berarti kita masuknya ke deret ya teman-teman ya. Nah, kita coba bahas bareng-bareng ya, dimana diketahui A-nya itu ada 2.000, B-nya 3.500, terus dikurangi 3.500, terus 2.000, terus 1.500, maka tabungannya di hari ke-7 adalah atau U7, dimana U7 sama dengan A ditambah 7 dikurangi 1B sama dengan 2.000 ditambah 6 dikali 1.500, maka U7 adalah 2.000 ditambah 9.000 sama dengan 11.000. Oke, untuk total tabungannya adalah total tabungan di hari ke-7 berapa atau S7-nya berapa? Di mana S7 sama dengan N per 2 kurung 2A N negatif 1B. Terus S7-nya adalah 7 per 2 dikali 2.000 ditambah 6 dikali 1.500. Terus untuk S7-nya 7 per 2 4.000 ditambah 9.000. Maka S7 sama dengan 7 per 2 13.000 sama dengan 45.000. Jadi total tabungannya selama 7 hari itu adalah 45.500. Oke teman-teman, saya rasa sudah paham ya ketika beberapa soal pembahasan, dan nanti untuk pembahasan yang lebih lanjut, yang lebih banyak tentunya akan kakak kasih soal-soal yang lebih door lagi, oke? Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar yang namanya deret dan baris di geometri ya teman-teman. Nah, ini juga sekarang sambil teman-teman juga memahami, teman-teman bisa mencoba latihan soal. Nah, di sini ada beberapa latihan soal ya teman-teman. Dan teman-teman tentunya kemarin juga masih ingat kan terkait pembelajaran kita yang awal terkait barisan aritmatika, deret aritmatika. Nah, ini nanti kita spill sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Coba nih teman-teman coba mulai mengerjakan untuk soal latihan yang pertama. Coba teman-teman apakah sudah masih ingat dengan materi yang kemarin? Oke. Monggo coba dikerjakan dulu. Nah, gimana teman-teman hasil pengerjaannya? Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan, coba kita review sedikit ya. Dimana tadi untuk pertanyaannya yang diketahui adalah U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 10, dan U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 3 itu ya teman-teman ya.
Oke, untuk yang pertama, untuk pertanyaannya adalah mencari bedanya berapa sih? Nah, di situ sudah saya jelaskan di mana U7 dikurangi U3 dibagi A ditambah 6B, terus negatif A plus 2B sama dengan 22 dikurangi 10. Terus hasilnya adalah 4B sama dengan 12, maka B sama dengan 3. Untuk mencari A-nya juga mencari A atau suku pertamanya, di mana U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 10, di mana A 2 dikali 3 sama dengan 10, di mana A 10 dikurangi 6 sama dengan A sama dengan 4. Nah, maka untuk mencari U20, di mana U20 sama dengan A ditambah 20 negatif 1B sama dengan 4 ditambah 19 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 57 sama dengan 61. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Coba teman-teman amati dan coba mengerjakan. Oke? Nah, setelah teman-teman mengerjakan, nah ini ada pembahasan soal terkait nomor 2. Mungkin bisa teman-teman cermati ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa masukkan ke kolom komentar. Oke, sudah cukup teman-teman? Coba kita bahas bareng untuk soal nomor 3. Sudah dibaca ya teman-teman, di mana untuk soalnya sendiri adalah jumlah 10 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 145. Jika suku pertamanya atau A-nya adalah 1, tentukan bedanya. Terus yang kedua adalah suku ke-10 U10. Ya, coba teman-teman kerjakan ya. Nah, sampai teman-teman kerjakan, ini kakak juga ada pembahasan dari soal nomor 3. Oke, kita lanjut ya. Ini ada soal nomor 4, masih terkait aritmatika. Terus ada soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 itu ada soal di mana seorang siswa menabung di celengan. Terus hari pertamanya adalah 2.000, hari keduanya 3.500, hari ketiganya adalah 5.000. Nah, dan seterusnya terus bertambah. Nah, berapa jumlah tabungannya pada hari ke-7 dan total tabungannya pada hari selama 7 hari. Nah, itu berarti kita masuknya ke deret ya teman-teman ya. Nah, kita coba bahas bareng-bareng ya, dimana diketahui A-nya itu adalah 2.000, B-nya 3.500, terus dikurangi 3.500, terus 2.000, terus 1.500, maka tabungannya di hari ke-7 adalah atau U7, dimana U7 sama dengan A ditambah 7 dikurangi 1B sama dengan 2.000 ditambah 6 dikali 1.500, maka U7 adalah 2.000 ditambah 9.000 sama dengan 11.000. Oke, untuk total tabungannya adalah total tabungan di hari ke-7 berapa atau S7-nya berapa? Di mana S7 sama dengan N per 2 kurung 2A N negatif 1B. Terus S7-nya adalah 7 per 2 dikali 2.000 ditambah 6 dikali 1.500. Terus untuk S7-nya 7 per 2 4.000 ditambah 9.000. Maka S7 sama dengan 7 per 2 13.000 sama dengan 45.000. Jadi total tabungannya selama 7 hari itu adalah 45.500. Oke teman-teman, saya rasa sudah paham ya ketika beberapa soal pembahasan, dan nanti untuk pembahasan yang lebih lanjut, yang lebih banyak tentunya akan kakak kasih soal-soal yang lebih door lagi, oke? Bagaimana sih aplikasi dari baris dan deret geometri ini dalam kehidupan sehari-hari? Kan nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya. Nah, tentunya tidak ya teman-teman. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada bunga tunggal, bunga majemuk, terus ada pembelahan bakteri, terus lintasan bola yang memantul, terus kursi pada gedung teater, terus ada lagi barisan Fibonacci di alam, seperti itu.
Dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak contoh-contoh yang bisa kita temui ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasan saya rasa cukup sampai di sini, dan untuk refleksi kita bersama dan untuk memacu pemahaman teman-teman juga, di sini sudah saya sediakan kuisis, monggo bisa coba, bisa dikerjakan, dan nanti juga ada pembahasan yang bisa memacu pemahaman dari teman-teman juga. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk pembahasan hari ini. See you next time, bye bye.